Shalom Bapak-Ibu Saudara, pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kita bersama-sama boleh kembali beribadah kepada-Nya. Meskipun sampai hari ini kita masih harus beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir dimanapun kita berada. Mari Bapak-Ibu Saudara kita berdoa agar ibadah pagi hari ini dilawat oleh Tuhan, kita bersama-sama dipulihkan di dalam Tuhan. Haleluya. Bapa, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang beribadah kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk hari ini Engkau bekerja dalam hidup kami, memulihkan kami, membawa kami kepada rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Pagi ini Bapa, kami bersyukur kepadamu. Karena banyak perbuatan yang ajaib, yang besar yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan Kau akan lebih lagi melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam hidup kami. Kau limpahkan segala berkat-Mu, Kau curahkan kasih setiamu, Kau nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib, dan Kau nyatakan perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami, Kau bebaskan kami. Haleluya. Dan kami bersyukur di setiap waktu kami, dalam segala keadaan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari Bapak Saudara, kita angkat tangan kita di hadapannya. Mari kita kembali bersyukur kepadanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kita sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, bersukacita di hadapan-Nya. Haleluya. Oh. Inilah saat kita bersukacita, sebab keselamatan, kebebasan dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karya-Nya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan nama-Nya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karya-Nya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan nama-Nya. Ini saat, ini waktunya, kebebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Oh, amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara, sebentar lagi kita bersama-sama akan diberkati, bahkan kita percaya kita akan dipulihkan melalui kebenaran firman-Nya. Siapkan hati kita, buka hati kita untuk firman-Nya. Biarlah pagi hari ini hidup kita dipenuhi oleh kemuliaan-Nya.
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci,
suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu walaupun lewat online. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menjaga melindungi kita semua. Amin. Mari kita mulai ibadah online ini dengan mengawali melalui doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kasih setiamu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar semua yang kami lalui hari-hari kami, semua adalah karena anugerah-Mu, bukan oleh kuat dan gagah kami. Dan lewat ibadah online ini kami mau membuka hati ya Tuhan, untuk Kau jamah, untuk Kau arahkan, untuk Kau bimbing, untuk kami makin mengerti akan karya yang Kau kerjakan lewat Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap dan kami menyambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah belajar minggu yang ketiga yang lalu adalah karya Roh Kudus di dalam era masa Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita akan belajar karya Roh Kudus di masa Perjanjian Baru. Apa bedanya? Pertama, urapan dalam Perjanjian Baru beda dengan urapan di dalam Perjanjian Lama. Ya, urapan itu artinya karya Roh Kudus, impartasi Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang sudah dipilih atau dipercaya. Nah, sama sebetulnya tujuan urapan itu adalah berguna atau diberikan kepada umat pilihan, baik di era Perjanjian Lama maupun era Perjanjian Baru sama, yaitu membawa umatnya untuk hidup dalam ketaatan akan kehendak Allah. Nah, tujuannya apa? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa itu rusak, kondisinya rusak, tidak mengenal Allah. Ya, mencoba saja menurut logikanya bagaimana menyembah Allah atau Tuhan Sang Pencipta, dan banyakan hanya berdasarkan logika. Kemudian hidupnya dari kecil sudah dipengaruhi dengan segala macam kepercayaan dan falsafah dunia yang menjadi panutannya. Nah, setelah di dalam Tuhan atau percaya kepada Tuhan, semua itu harus ditinggal dan mulai kehidupan baru sesuai dengan arahan firman. Jadi orang percaya yang dipilih itu kalau tidak suka baca firman itu sama saja dia tidak mau dipulihkan. Yang rugi ya manusianya, Tuhan tidak rugi apa-apa. Karena tujuan Tuhan itulah memulihkan kondisi kehidupan manusia ya, yang rusak karena dosa nenek moyang Adam dan Hawa itu dipulihkan. Nah, ketika dalam Perjanjian Lama Tuhan mulai memulihkan manusia itu lewat Bapak Abram yang berubah menjadi Abraham. Nah, anak keturunannya itu walaupun kecil, bangsa kecil, tapi Tuhan ingin memiliki kualitas hidup
yang mengenal Allah dengan baik dan benar. Cuma sayang, namanya manusia. Manusia itu kan cenderungnya itu hidup menurut pemikirannya. Ya, sama seperti teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia itu. Ya, tidak mau hidup menurut kehendak Tuhan, tapi hidup menurut asumsinya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan manusia tidak mengalami pemulihan segala sesuatu seperti yang Tuhan janjikan. Yang salah bukan Tuhan, manusianya. Nah, bagaimana dengan di era perjanjian baru? Ya sama, Tuhan memanggil, memilih kita ini dibenarkan. Setelah dibenarkan, dimuliakan. Urut-urutannya jelas. Dipilih, dipanggil, dibenarkan, diluruskan. Konsepnya, paradigmanya, tujuan hidupnya, setelah itu baru dimuliakan. Artinya mendapatkan kasih karunia yang lebih. Pertama kasih karunia keselamatan. Nah, setelah dipulihkan menerima kasih karunia, dipulihkan dalam semua aspek kehidupannya. Ya, roh, jiwa, tubuhnya, keluarganya, ekonominya. Itu konsisten. Tuhan merencanakan sejak perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru sama. Jadi masalahnya adalah manusianya. Ya, jadi Tuhan itu memilih di perjanjian lama dan mengurapi umat pilihan di perjanjian lama sama dengan yang di perjanjian baru. Tujuannya apa? Sebagai imam. Imam itu adalah yang melayani Tuhan. Di dalam perjanjian lama jelas ditulis dalam Keluaran 19 ayat 6. Jadi di masa lalu itu Tuhan ingin bangsa Israel itu melayani kehendak Tuhan. Tapi bangsa Israel menolak. Udah Musa sajalah yang maju, kami tak ngikuti aja, jadi tidak mau. Sebetulnya sejak awal Tuhan ingin memulih umatnya di era perjanjian lama itu adalah untuk melayani Tuhan, kehendak Tuhan. Nah puncaknya di zaman Nabi Samuel, di mana bangsa Israel ingin punya raja manusia. Nah Tuhan sedih, Nabi Samuel juga marah itu. Tapi Tuhan, karena Tuhan itu kan pengasih, penyayang dan panjang sabar, sehingga ya sudahlah, kalau kamu menginginkan raja sudah, pilih sana Samuel. Nah Samuel memilih Saul pada waktu itu. Ya, jadi perjanjian lama sama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru jelas ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja. Nah setelah itu baru melakukan perbuatan yang besar. Jadi urut-urutannya jelas, ya. Komitmen untuk melayani Tuhan, baru kasih karunia diberikan atau dipulihkan. Sama, ya, perjanjian lama, perjanjian baru sama. Yang membedakan adalah di sini. Di masa perjanjian lama, Tuhan hanya menyampaikan pesannya. Kalau ingin menyampaikan pesannya sewaktu-waktu, karena zaman dulu kan belum ada Alkitab, ya, jadi melalui para nabinya itu memberikan pewahyuan atau ilham kepada para nabi, baru ditulis apa yang Tuhan mau. Ya, di perjanjian lama seperti itu. Roh Kudus pada masa perjanjian lama itu tidak tinggal selama-lamanya dan bisa meninggalkannya. Itu di masa perjanjian lama. Ya, tidak tinggal selama-lamanya dan bisa meninggalkan. Apa wujudnya? Ya Saul. Saul itu ditinggal Roh Kudus, tidak diurapi lagi, urapan sebagai rajanya sudah diambil, hilang, tapi tidak menyadari. Ya, Daud menyadari. Simson juga seperti itu. Ya, Simson, dia urapannya sudah hilang. Kenapa? Karena dia berdosa dalam seks, yaitu memilih Delila sebagai wanita yang untuk memuaskan nafsunya, bukan istri. Ya, sedangkan itu Tuhan kan menyuruh sama Musa, Abraham, ya tidak boleh bangsa lain. Harus satu bangsa. Nah, kalau di dalam era perjanjian baru
Sama, kamu harus milih pasangan terang. Sebab terang dan gelap tidak bisa disatukan. Jelas ditulis dalam 2 Korintus pasal 6:14. Ya, jadi memilih pasangan itu harus yang seiman. Ya, kenapa? Karena orang beriman itu dikatakan anak terang. Dan orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus itu anak gelap. Nah, tidak boleh. Tapi banyak kan kita melihat faktanya. Generasi muda milih pasangan menurut seleranya, mengabaikan perintah Tuhan. Nah, akibatnya kita tahu sendiri setelah menikah apa yang terjadi. Ya, itulah ketidaktaatan menghasilkan kesusahan atau penderitaan. Ya, jadi Roh Kudus di masa perjanjian lama itu tidak tinggal selama-lamanya dan bisa meninggalkan. Nah, beda urapan Roh Kudus atau karya Roh Kudus di masa perjanjian baru, itu tujuannya adalah menuntun hidup umat pilihannya lewat taat firman. Karena dalam perjanjian baru ini kita beruntung ya, hidup di abad 19, abad 20, abad 21 ini beruntung. Karena Alkitab ini sudah ada, ini sebagai panduan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka harus baca Alkitab. Kalau enggak ya salah. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak baca Alkitab, itu artinya dia belum mengenal Tuhan dan dia tidak mau dipulihkan. Sebab pemulihan segala sesuatu itu terjadi ketika taat firman saja. Bukan hanya beragama Kristen atau percaya Yesus tok. Setan juga percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi kan tidak taat setan. Nah, kalau kita ini sebagai orang percaya tidak taat firman, itu artinya kita baru beragama saja. Belum siap menjadi anak Tuhan. Kalau mau bersiap menjadi anak Tuhan, itu dia harus rela dipulihkan. Bagaimana Pak dipulihkannya? Ya konsep itu, konsep paradigma, falsafah dunia, itu dirubah lewat firman. Itulah sebabnya Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa firman itu memerdekakan. Dari apa? Ikatan, pengaruh, falsafah dunia. Nah itu maksudnya, tujuannya ya. Nah setelah dipulihkan akan mendatangkan kasih karunia. Jadi kita tahu tujuan Tuhan itu memulihkan kita lewat ketaatan firman itu kita menerima kasih karunia. Ada banyak janji di dalam Alkitab ini belum orang percaya nikmati. Kenapa? Karena Tuhan memandang belum siap. Saya memberi contoh sederhana. Nah, di dalam Alkitab itu tertulis kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 itu malah menjelaskan bahwa itu diberikan siang dan malam. Ya, bagaimana kalau malam diberikan? Itu kan sebagai nubuatan akan terjadi di masa sekarang. Sekarang itu sistem keuangan itu semua serba digital. Artinya kalau siang di Amerika dikirim ke Indonesia itu malam jatuhnya. Itu artinya pengiriman kekayaan itu bisa malam. Lewat apa? Digital. Itu akan diberikan. Dan apakah itu sudah diterima banyak orang? Saya tidak tahu. Tetapi itu sebagai gambaran bahwa Tuhan menginginkan umat pilihan itu mengalami pemulihan segala sesuatu. Roh, jiwa, tubuh, keluarga, ekonomi. Jadi kalau orang percaya tidak tahu seperti ini, maka dia pasti tidak mau taat firman. Yang rugi siapa? Kan orang percayanya. Ya, jadi tujuan ketaatan firman itu merubah cara pandang tujuan hidup, gaya hidup. Kalau sekarang ini kan susah, gaya hidupnya itu hedonis, punya uang sedikit beli barang mewah supaya kelihatan orang kaya, bisa beli mobil walaupun kredit, itu hedonis, kepengen pamer. Nah kalau seperti itu apakah Tuhan memulihkan? Ya tidak. Kan tujuan hidupnya untuk memuaskan keinginan daging. Apakah Tuhan mengizinkan anaknya menjelang kedatangan kali kedua untuk menjemput umatnya ini, kondisi umatnya masih suka memuaskan keinginan daging? Apakah seperti itu? Ya jelas tidak. Maka dari itu dipulihkan dulu. Sehingga akhirnya Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Seperti yang
tadi saya katakan, ya contoh sederhana. Misalnya kita dapat kekayaan bangsa-bangsa dari Inggris, ya, pound sterling, ya, dengan kurs rupiah mungkin sekitar 18-19 ribu per 1 pound sterling. Kita dapat 1 juta pound sterling, berarti kan dapat berapa? 18-19 miliar. Apa yang kita lakukan dengan 18-19 miliar itu? Oh, pasti kami kembalikan milik Tuhan 1/10-nya. Nah, bicara tentang 1/10-an, ini di dunia maya, di dunia YouTube ini, ada banyak orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, ngomong, perpuluhan sudah ada. Perpuluhan itu perjanjian lama. Perpuluhan itu hanya untuk menyenangkan pendetanya. Perpuluhan itu tidak berlaku, karena itu perjanjian lama. Ada banyak pendeta seperti itu. Nah, kebetulan pendetanya yang ngomong kan kaya raya, punya tambang segala. Nah, jelas tidak butuh uang kan, tapi tidak mikir bagaimana hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu hidupnya dari mana? Kalau bukan dari persembahan jemaat, mikir tidak seperti itu? Enggak kan? Sehingga dia berani ngomong, sehingga viral, sehingga orang-orang yang medit itu ngomong, wah tidak perlu perpuluhan, itu pendeta itu ngomong seperti itu. Ini kan konyol kalau pendeta seperti ini. Dia berpikir hanya sudut pandangnya yang memang kaya. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan di pedesaan? Dari mana mereka dapat hidup? Kalau bukan dari persembahan persepuluhan dari jemaatnya. Ya, jadi saya memberi contoh dari misalnya kita dapat kiriman kekayaan bangsa-bangsa 1 juta pound sterling antara 18-19 miliar. Kita sudah mengembalikan persepuluhan. Selebihnya yang 15-16 miliar untuk apa? Beli rumah. Rumahmu sudah ada. Untuk apa? Mobilmu sudah ada. Mobil yang baru kan belum. Nah, lah, kelihatan kan? Jadi kekayaan bangsa-bangsa itu dititipkan untuk disalurkan kepada tempat yang tepat. Bukan untuk memuaskan keinginan. Kenapa seperti itu? Karena belum dipulihkan konsep dan tujuan hidupnya. Konsep dan tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan hatinya. Bukan bagaimana sebagai anak Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Peduli kepada orang lain. Jadi kasihnya hanya mengasihi diri sendiri, tidak mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesamanya. Itulah yang membuat Tuhan belum mempercayakan kekayaan bangsa-bangsa, karena itu konsepnya masih konsep manusiawinya yang sangat ego itu. Sehingga ngomong asal sembarang ngomong tanpa berpikir. Anda tahu bahwa konsep perjanjian baru itu bukan 10%, 100%. Ya, saya memberi contoh Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan ibadah yang benar adalah mempersembahkan hidup. Worship, ibadah, lateria, itu mempersembahkan hidup. Kalau belum jadi anak Tuhan. Artinya hidup kita sudah dipersembahkan. Mosok 10% kok masih dibintangkan. Aneh kan? Itu yang pertama. 1 Korintus 6 ayat 19-20 menjelaskan. Tidakkah engkau tahu bahwa hidupmu itu sudah aku tebus dan bayar lunas di kayu salib? Artinya hidup kita sebagai orang percaya itu milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. 100%, bukan 10%. Nah, kenapa hamba Tuhan terkenal yang mengatakan itu di YouTube tidak menyinggung ini, yang menyebabkan orang meditnya makin medit. Ya, puji Tuhan, saya sendiri tidak memegang perpuluhan, semuanya dipegang bendara Pak Yusa. Ya, dipotong ini untuk kebutuhan sinode, baru sisanya untuk saya. Ya, jadi saya berani ngomong karena saya tidak pegang uang. Tapi ini yang benar kan? Baik, kita mulai lebih jauh lagi. Urapan tidak nampak karena tidak hidup sesuai kehendaknya. Jadi ini rahasianya. Urapan dalam perjanjian baru itu tidak nampak. Kenapa? Karena tujuan hidupnya bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, contohlah tahun 2000-an. Ya, 2000 awal sampai hari ini
Jadi orang itu maunya kaya, pergi ke sana, ya ke gereja itu kenapa? Karena di sana ngomong kaya. Kalau di sini kan hanya pengajaran, tidak boleh berdosa, boseni, urip ning donya kan meh seneng-seneng. Akhirnya ada pindah. Tahu nggak itu? Apakah dia mengenal Tuhan? Tidak. Masuk Tuhan itu seperti dukun saja. Hanya tahu teorinya, kemudian dicatat, ditempelkan, diperkatakan terus. Tuhan nganut, Tuhan itu bukan Allah yang berhikmat. Tetapi banyak orang ikuti ajaran yang hidup berkelimpahan aja. Sedangkan ajaran yang benar itu diabaikan. Susah ya. Jadi bagaimana orang seperti itu dapat urapan? Ya jelas tidak. Justru itu mendukacitakan Roh Kudus. Kalau zaman perjanjian lama itu dihabisin karena hukumnya keras. Ya, Allah menyatakan diri sebagai hakim. Kemudian era Tuhan Yesus, Allah menyatakan diri sebagai anak. Nah, era sekarang itulah Allah menyatakan diri sebagai Roh Kudus atau kasih karunia. Ya. Jadi tanpa sadar umat di era kasih karunia banyak yang mendukacitakan Roh Kudus tanpa sadar. Sehingga tidak ada urapan dalam hidupnya. Apa wujudnya? Kepahitan, marah, fitnah, ngomong di belakang, di depan hehehe, di belakang nusuk. Apakah itu tidak mendukacitakan Roh Kudus? Suka membuli orang, ya fitnah itu sudah bukan anak Tuhan lagi. Karena Alkitab mengatakan fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Ya, nah kalau seperti itu ada urapannya? Ya tidak. Masa Roh Kudus sembarangan. Lihat itu di dalam perjanjian lama. Memang urapan itu bisa hilang. Karena Roh Kudus bisa meninggalkan. Tetapi urapan yang tidak meninggalkan itu sampai mati. Tulang Elisa pun bisa membangkitkan orang mati. Jadi Tuhan tidak sembarangan memberikan urapan. Dan kan kalau urapan itu ada, benteng perlindungan kita sebagai orang percaya itu berlapis-lapis. Ya, kalau bahasa Jawanya, demit ora iso ndulit setan ora doyan. Ya, itu artinya setan tidak bisa menyentuh. Nyantet juga tidak bisa. Karena ada perlindungan berlapis-lapis. Ingat, kemah tabernakel itu ada 4 lapis. Ya, kain putih, kemudian kain merah, kemudian kain lomba-lomba, dan akhirnya kain hitam. Ada 4 lapis, itu adalah gambaran-gambaran perlindungan yang maha tinggi. Hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Kalau hidupnya sesuai dalam kehendaknya, itu urapannya berlapis-lapis. Ya tidak bisa disadar, ya diramal pun tidak bisa. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah yang menudungi. Jadi penting urapan di masa era perjanjian baru itu jangan mengabaikan, rugi. Ya, tanggal 13 yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan. Ya, kenaikan Tuhan, maka 10 hari kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sampai hari ini Roh Kudus belum diangkat. Nanti diangkat ketika Antikris akan muncul. Tetapi ketika Roh Kudus diangkat, itu orang percayanya juga ikut diangkat, yang namanya rapture itu. Dan Antikris berkuasa. Waktunya sudah sangat singkat. Mengabaikan urapan, rugi sendiri. Hidup tidak tenang, tidak ada damai. Tidak punya optimis masa depan. Karena masa depan diukur menurut kemampuannya. Ya tidak bisa, masa depan itu Tuhan yang menentukan. Susah payah tidak membuat kita kaya. Jadi betapa pentingnya kita ini sebagai orang percaya di era kasih karunia ini membutuhkan urapan Roh Kudus. Jangan mendukacitakan. Ya, dan urapan ini diberikan kepada orang yang menyerahkan hidup dalam tangannya. Imam itu taat,
hormat, submit, ya, menghargai Tuhan. Nah, sekarang gimana menghargai? Wong anak sama orang tua aja berani kok. Bagaimana? Orang tua itu kan wakil Allah di bumi. Nah, zaman dulu, nggih, zaman sekarang bapak ngomong sekecap, anak ngomong 50 kecap. Apakah itu menghargai Tuhan? Ya tidak. Karena anak itu milik pusaka Allah. Dan orang tua itu dipercayai anak itu karena percaya orang tua itu mampu membawa anaknya itu seperti anak panah kepada sasaran. Nah, anak muda kan tidak mau seperti itu diatur karena merasa bebas, temannya bebas, seks bebas, nonton film porno bebas, diperingati tidak mau, suruh belajar tidak mau, setelah itu menjadi anak jalanan. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak taat. Itu artinya diabaikan. Ya, saya memberi contoh dalam Perjanjian Lama. Ya, ketika raja-raja itu taat, Tuhan membentengi, Tuhan mengirimkan kekayaan bangsa-bangsa, ada rasa segan, ada takut kepada bangsa umat pilihannya. Tapi begitu pemimpinnya jatuh, di pagar dibuka, walaupun bangsa-bangsa di sekitarnya kecil itu bisa menjara habis-habisan. Tidak ada pagar. Nah, di masa sekarang ini apa yang kita andalkan kalau bukan Tuhan? Dengan urapannya itu. Urapan itu memberikan hikmat. Bagaimana mengatasi situasi yang sulit dalam masalah ekonomi. Ya, kalau istilah umum itu decoupling. Kita itu mengalami era decoupling, sudah tidak lagi zamannya. Zaman dulu itu sudah tinggal. Yang masih tinggal tetap tidak berubah hanya firman. Jadi betapa untungnya kalau kita ini taat firman. Bukan sekedar baca, renungkan dan lakukan. Mari kita belajar lebih jauh lagi. Nah, Efesus 1 ayat 13-14. Orang percaya itu dimeterai. Jelas ditulis dalam Efesus 1 ayat 13-14. Orang percaya itu dimeterai. Mari kita melihat, meterai itu sama seperti kekuatan sebuah hukum sebuah negara. Misalnya, saya membuat perjanjian, pasti ada meterainya. Nah, meterainya itu kalau perjanjian itu disobek, maka saya akan lapor ke pemerintah, maka orang itu akan dituntut karena mengabaikan meterai atau tidak menghargai meterai. Nah, kita orang percaya ditulis dengan jelas dalam Efesus 1 ayat 13 itu dimeterai Roh Kudus. Jadi kita ini milik Tuhan. Berani mencontoh kita hadapan dengan Tuhan. Yang tadi saya katakan, demit rasa dolit setan ora doyan. Karena kita ini dimeterai. Jadi betapa luar biasanya hidup orang percaya di era kasih karunia ini. Luar biasa sekali sebetulnya. Ya, maka dari itu kita ini dijaga seperti biji matanya. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa menyentuh. Ya, menyentuh. Nah, kalau kita ini tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, kita ini bisa seperti orang konyol. Misalnya takut kalau malam ada setannya, maka di atas bed ranjang kita kasih salib atau Alkitab. Ini kan konyol. Bukan seperti itu. Salib yang dimaksud adalah salib daging. Bukan seperti film horor itu. Setan kasih salib takut. Itu kan film. Salib itu bukan bentuk ininya, salib di dalam daging kita ini disalibkan, itu yang menakutkan setan. Kalau kita menyalibkan daging, maka kehidupan Kristusnya nampak, itu yang menakutkan setan. Ya, saya pernah ketemu dukun ya, di sebuah desa, saya tidak sebutkan, terkenal. Jadi kalau orang ketemu dia itu pasti nunduk. Saya kan tidak tahu. Karena saya punya sebuah pekerjaan di sebuah desa, maka saya ngobrol dengan karyawan buruh itu, saya ngomong-ngomong sama mereka dan itu dukunnya lewat. Saya tenang aja karena tidak tahu, tapi dukunnya justru nunduk. Kenapa? Karena ada urapan, setan itu takutnya kan sama urapan, bukan manusianya gagah besar, tidak, tapi urapan. Nah, karyawan ya pembantu buruh yang membantu saya
bekerja di ladang itu, mereka tanya, loh kok takut ya sama Pak Probo? Nah, dia orang desa manggil saya Probo gitu ya, karena bahasa A itu dalam bahasa Jawa itu kan O gitu. Oh, Probo, ya enggak tahu saya, itu dukun terkenal. Yang menakutkan bukan saya, tapi roh di dalam saya itu yang menakutkan. Ya. Jadi kalau kita ini orang percaya tidak menyadari itu, sama setan takut, sama dukun takut, itu kan aneh kan. Tidak menyadari roh di dalam kita ini jauh lebih besar. Bagaimana caranya roh di dalam kita atau urapan itu makin nampak? Salibkan daging, tidak ada cara lain. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa menyentuh. Yang kedua, memberi perlindungan. Ya, tadi sudah saya singgung, seperti kemah tabernakel itu berlapis-lapis. Jadi kita ini tidak perlu takut, ya. Bahkan Tuhan ngomong, selembar rambut pun tidak akan rontok tanpa seizinku. Jadi betapa berharganya kita ini seperti biji mata, ada perlindungannya. Perlindungannya berlapis-lapis, tidak bisa ditembus santet itu tidak bisa. Jangan bingung, jangan takut. Nah, kenapa bingung takut? Belum mengenal Tuhan dengan benar. Tidak menyadari urapannya sedemikian luar biasa. Nah, penyertaannya saat mengemban amanat agung. Ya, mengemban amanat agung itu memberitakan Injil kepada orang percaya. Orang yang belum percaya. Mendoakan orang belum percaya akan terjadi mukjizat. Ada jemaat di Ambaraweni yang kerjanya di Kalimantan. Suatu hari anak camatnya itu kerasukan. Jemaat biasa kan. Kemudian bingung, cari dukun bingung tidak bisa, akhirnya jemaat itu ngomong, Pak boleh saya mendoakan? Oh silahkan, yang penting setannya keluar. Dia mendoakan setannya keluar itu. Jadi bukan hanya pendeta saja yang bisa mendoakan dan setan keluar, tapi jemaat biasa bisa. Kenapa? Karena urapan, karya Roh Kudus. Sehingga akhirnya jemaat itu dihormati sama Pak Camat dan masyarakat yang melihat. Nah, artinya apa? Memberitakan Injil bahwa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama ada kuasa. Ya, tetapi jangan kita menggunakan itu seperti di kisah para rasul 17 itu. Aku mengutuki engkau di dalam nama Tuhannya Paulus. Ya, setannya, aku kenal Paulus, aku kenal Tuhan, siapa engkau? Ya, jadi orang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak menyembah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, tapi menggunakan namanya. Nah ini kan seperti jimat kan, ya tidak bisa. Tuhan mengenal siapa umatnya, setan juga mengenal siapa umatnya. Jadi penting kan urapan, ya penting sekali. Urapan kesembuhan. Ya, kesembuhan itu kedaulatan Tuhan. Ya, nah, kalau anak muda itu kan, kamu punya urapan berapa? Buah roh berapa? Saya sudah 5 kurang 4. Lah kok kayak barang aja. Urapan itu tidak bisa menurut logikanya, imajinasinya, karena terlalu banyak nonton film-film yang aneh-aneh, mungkin film grupnya Marvel gitu, sakti bisa terbang gitu. Nah, terlalu banyak nonton itu, akhirnya dia merasa anak muda itu waduh, karena hidupnya kan dilingkungi dengan barang-barang yang bersifat ngayal itu, akhirnya dia pun dalam dunia rohaninya pun dianggap seperti itu. Jadi urapan itu adalah kasih karunia Tuhan lewat hambanya. Contohnya begini, suatu saat disuruh mendoakan seorang ibu-ibu, mak-mak di ICU Elizabeth Semarang. Nah ini yang minta tolong anaknya yang dari Purwokerto. Pak Paulus bisa minta tolong mendoakan
mama saya di ICU Elizabeth. Sakit apa? Tidak tahu. Sakit tunggu paling Pak, tapi sudah 1 bulan di ICU. Kasihan. Baik, suatu saat saya ada waktu kemudian ke Semarang mendoakan. Saya hanya mendoakan biasa saja. Tumpang tangan? Ya tidak. Saya hanya ngomong berdasarkan firman karena maknya atau mamahnya itu orang percaya. Berdasarkan firman, saya membacakan firman yang saya tahu, tidak buka Alkitab gitu, enggak, bacakan aja. Walaupun di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai. Jangan takut, jangan gelisah. Hidup tante di dalam tangan Tuhan, tidak dibiarkan sendirian. Nangis itu, nggak bisa jawab, tapi air matanya meleleh. Artinya orang di ICU itu masih hidup, itu rohnya masih ada. Nah, rohnya itu mendengar firman. Dan 3 hari kemudian pulih dan pulang ke surga. Tapi saya juga mendoakan orang, saya mendoakan, wah bingung ini, Pak tolong didoakan. Ya sorenya meninggal, maunya sembuh tapi meninggal. Jadi tidak ada kuasa dalam diri manusia itu, yang berdaulat tetap Tuhan. Kita hanya nyuwun, minta saja, kedaulatan di tangan Tuhan. Ya, jangan kita ikut-ikutan mendoakan orang tumpang tangan, tidak mau jatuh didorong supaya jatuh, atau dijegal kaki. Ya. Ini kan konyol sekali. Siapa kamu, siapa kita ini? Kita kan manusia biasa. Yang punya kuasa tetap Tuhan. Kita ini saluran saja, tidak ada apa-apanya. Tidak usah bangga, tidak usah merasa lebih rohani, lebih hebat. Jangan dong. Kita harus tetap rendah hati sebagai anak Tuhan. Ya, saya cenderungnya kalau mendoakan tidak mau tumpang tangan. Tapi ada juga jemaat yang saya tidak tahu tangan saya digeret tumpangi gitu. Ada juga itu, wah aneh-aneh saja. Dan sembuh juga ya, tapi jangan minta saya. Ya. Tangan saya jadi sekti, waduh beragam nanti saya kasih sarung tangan. Kalau mau tumpang tangan buka tangan, kan konyol kan seperti itu. Tidak boleh. Ya, jadi urapan itu tetap berdasarkan kedaulatan, bukan semau kita sendiri, merasa hebat gitu, enggak ya. Nah ini yang terpenting, ketika masa hukuman datang, ketika Antikris datang, 7 tahun kemudian Tuhan menghancurkan yang disebut perang Harmagedon itu. Nah kitanya kan sudah dipisahkan. Jadi Alkitab itu ya dan amin. Di dalam Mazmur 91 itu menjelaskan, walaupun 1000 rebah di kirimu dan 10.000 di kananmu tidak akan kena engkau. Itu ya dan amin. Artinya apa? Di masa pandemi ini kalau kita ini dalam kondisi hidup yang benar, tidak ngawur ya. Hidup sesuai protokol kesehatan, jaga jarak. Ya, itu kan protokol kesehatan itu kan anjuran pemerintah, kita kan menghormati pemerintah. Nah, kita kalau seperti itu, ya ada yang bisa menyentuh kita. Kalau kita tidak menyadari urapan ini, takut, keluar takut, kemanapun takut, salaman memang tidak boleh, tetapi keluar ketemu orang aja takut, ini kan paranoid ini. Ya, di rumah, dekem ning omah, lucu gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, seperti saya sebagai kepala sidang, kalau jemaat meninggal kan harus mimpin acara. Ya, kalau mimpin acara ya harus ketemu banyak orang kan. Nah, kan niatnya kan bukan yang tidak ya ada masalah ya, karena Tuhan memproteksi, ada perlindungan, ada hadiratnya. Jadi hidup yang wajar lah, jangan nganai-nganai. Tapi di dalamnya ada keistimewaan sebagai orang percaya, itu luar biasa, yaitu urapan. Urapan tidak mendatangkan manfaat bagi yang tidak mengharapkan. Jadi kalau kita tidak mengharapkan urapan, tidak bermanfaat. Contohnya, Tuhan Yesus menerima pengurapan yang tidak terbatas. Ya, Yohanes 3:34. Tetapi pelayanan di Nazaret
ya, tempat dia tinggal. Ya, penduduk waktu itu sebuah desa kecil lah, Nazaret itu. Penduduk tidak mau menerima dia. Oh, itu kan anak Yusuf, ya, nyepeleki gitu. Maka tidak akan terjadi banyak mukjizat di sana. Ya sama, ya kalau seseorang meremehkan hamba Tuhan, ya dia tidak akan menerima mukjizat hasil urapan yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan itu. Sedangkan di Genesaret urapan mengalir. Kenapa? Karena penduduk Genesaret itu percaya, asalku pegang jubahnya. Jadi zaman dulu itu kan pakai jubah panjang. Ya. Kemudian asal aku pegang jubahnya aja, pasti terjadi mukjizat. Itu percaya urapan Tuhan itu luar biasa. Dan terjadi banyak mukjizat. Kenapa? Iman. Penduduk Genesaret itu sangat kuat dan berharap kasih karunia Tuhan. Nah, sebagai orang percaya di tengah situasi pandemi ini, bagaimana dengan iman kita? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ketika masalah ekonomi sedang melilit atau menghancurkan, ya, karena dunia bisnis pun mengalami decoupling, ya, disrupsi, ada perubahan yang tidak pernah terjadi dalam ekonomi juga seperti itu. Lalu apa? Minta hikmat dong. Berharap pertolonganku datangnya dari Tuhan saja. Saya percaya urapan Tuhan memberikan kita harapan, ada jenis usaha baru. Tapi jangan begini, aku iso ningin nih, ora gelem ngene ora ya wis, itu namanya kan enggak mau berubah. Ya dah bisa. Harus berubah, zaman sekarang itu harus berubah, jangan gengsi, yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang. Jual makanan kecil tidak masalah, nanti makanan kecil itu dikeringkan, divakum, dibentuk dengan bungkus, kemudian diviralkan lewat sosial media. Itu namanya kan orang berusaha. Bahasa Jawanya mengatakan, ya, kalau kita ini mau berusaha, maka kita pasti makan. Ya kan? Kalau kita tidak mau berusaha, maunya gelem ngene ya wis, ora gelem ya wis dadi kaya kowe. Jadilah seperti yang kamu katakan. Susah kan? Ya itu susahnya manusia itu seperti itu, gigu karepe dhewe. Dan yang terpenting, urapan di tengah ibadah. Nah, kalau kita ibadah tidak bisa onsite, masih online di rumah-rumah. Urapan Roh Kudus juga di dalam rumah. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman ini dan membuka hati, Tuhan aku butuh urapanmu untuk mengatasi sakit penyakitku, masalah ekonomiku, masalah keluargamu, masalah persoalan apapun, Tuhan buka jalan. Urapan itu ada di mana-mana. Karena Tuhan itu omnipresent, Maha selalu hadir. Ya, Tuhan itu hadir di mana saja. Ya, Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, itulah sebabnya kehausan hati kita ini akan mendapatkan jawaban. Urapan bekerja tergantung dari seorang yang besar haus akan urapannya. Contohnya Cornelius, ya belum lahir baru. Cornelius itu perwira Romawi, ya, tetapi ada kerinduan mengetahui kebenaran. Jadi sebelum Petrus berakhir khotbah, Cornelius sudah menerima urapan Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 1, 2, dan 44. Elisa juga begitu, merindukan urapan Elia seniornya. Ya, mengikuti kemana saja. Elia pergi sampai Allah, sudah cukup kamu tidak usah mengantar sampai tidak, aku tetap mengikuti. Akhirnya Elisa menerima double urapan. Jelas Alkitab menulis itu 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, urapan bekerja tergantung kehidupan doa. Di masa pandemi apa yang kita lakukan? Doa, banyak doa. Karena doa itu membangun hubungan kita dengan Tuhan makin intim. Dan kalau kita ini seluruh jemaat ini, siapa saja, di mana saja,
di kota mana saja, bukan jemaat GBI Dr. Cipto Ambarawa, silakan. Kalau Anda memiliki kehidupan doa, maka di dalam gereja Anda akan terjadi kegerakan. Dikatakan Kisah Rasul 4 itu, ayat 31 itu, gedung tempat orang percaya berdoa itu berguncang. Yang ketiga, tingkat kasih persaudaraan dalam jemaat. Seperti gereja mula-mula terjadi banyak mujizat. Sebaliknya, urapan tidak bekerja kalau di dalam gereja ada perselisihan. Tuhan tidak mau perpecahan, Tuhan tidak mau perselisihan. Tapi masalahnya kan sulit. Dalam gereja ini kan kumpul banyak orang. Setiap orang punya asumsi, setiap orang punya pandangan. Nah suruh nganut sama pendetanya tidak mau. Geng beton kembangnya, di belakang buri pendetanya. Ya monggo. Saya ini susah dari gembala. Ya. Nah itulah sebabnya anak saya tidak ada yang mau jadi pendeta. Susah kayak papi. Wis bener ora keterima. Salah we, sini salah we. Jadi anak saya tidak mau meneruskan penggembalaan saya. Ya ora popo, karena memang gembala itu kan bukan pemerintahan atau sebuah perusahaan diwariskan tahtanya. Itu kan panggilan pelayanan. Ya. Jadi susah jadi gembala. Terlalu tegas, duneki otoritas. Nganutan duneki leda-lede. Ora duwe prinsip, pendeta kaya entung dilot dikidul. Susah kan? Keras duneki otoritas, nganutan duneki leda-lede, kaya entung dilot dikidul, nganut angin. Nah, jadi anak saya melihat ini, waduh, susah dari pendeta, ora rasa dadi pendeta wae lah. Susah ya. Ya. Tapi yang penting saya melakukan ini dasar firman, karena besok pasti ketemu Tuhan saya akan dihakimi. Ya, jadi tidak sembarangan. Tingkat pemahaman firman. Jadi orang percaya ini harus tahu firman. Kalau enggak nanti angin-angin pengajaran macam-macam masuk itu dipengaruhi, ya sehingga akhirnya imannya jadi goyah. Paulus mengajar jemaat di Listra, mereka dibangun imannya sehingga saat Paulus berdoa mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena jemaat haus akan firman. Jadi milikilah kehausan akan firman. Ya, seperti rusa yang rindu akan air. 5. Tergantung kualitas penyembahan. Penyembahan itu adalah keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Jadi penyembahan itu bukan nyanyi lagu yang lembut-lembut, bukan, keintiman kita dengan Tuhan. Nah saat saya nyetir mobil mendengarkan musik itu bisa nangis sendiri. Karena hati saya terangkat, iya Tuhan itu luar biasa, kasih setianya, kemurahannya, pengampunannya, kebaikannya, nangis dewe kan. Itu artinya hubungan kita dengan Tuhan itu intim. Nah ini harus dibangun, baru urapan makin kuat. Ya penting hadirat Tuhan. Contohnya Elisa. Ketika Raja Israel minta petunjuk dengan musuh, bagaimana? Elisa ngomong, tidak ada urapan, jadi saya tidak tahu. Panggil pemetik kecapi, maka nyanyi, musik. Dan musik itu membangkitkan urapan datang. Dan Elisa mengatakan, kamu akan menang dengan cara ini. Ketukkan panahmu ke lantai. Rajanya ini leda-lede. 1, 2, 3. Elisa marah, harusnya kamu 5, 6 kali ketukkan dengan semangat gitu loh. Maka kamu hanya menang 3 kali aja. Itu zaman dulu. Jangan tiru-tiru ya. Saya ngetuk-ngetuk ini, wah Pak Paulus ngetuk benar, jirulu, jangan. Itu perjanjian lama, perjanjian baru tidak berlaku. Ya, jangan menganggap saya ini hebat, jangan. Saya itu manusia biasa. Saya ini hamba Tuhan, hamba yang tidak berguna. Kalau saya berguna, karena Tuhan menggunakan. Jadi jangan membuat saya jatuh. Karena dipuja-puja, jangan. Ya, jangan memuji saya, udahlah puji Tuhan saja. Pengurapan diberikan untuk jadi alatnya dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dan mau dicontoh
diutus jadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberikan urapan kepada murid-muridnya sebelum diutus, ditulis dengan jelas Matius 10 ayat 1 sampai 4. Jadi pergilah beritakan Injil, maka Tuhan mengurapi. Sebelum Roh Kudus turun waktu itu, rasul-rasul menempatkan tangan saat mendoakan jemaat. Ya. Jadi rasul-rasul itu hamba Tuhan lah, ya. Karena ini saya mengutip di Alkitab. Jadi hamba Tuhan ini bisa mendoakan orang sakit, mengalami kesembuhan. Nah, suatu saat ada jemaat lain, ya, gereja lain, sinode lain, anaknya kesurupan. Dalam arti ada gangguan roh kudus, roh setan. Kemudian saya bingung karena gimana ini mendoakan, karena dia beda konsep dan doktrin. Waduh, gimana anak kecil digigit, ada ludahnya, jarinya itu ada bekas ludahnya dan ada bekas giginya, kan setan kurang ajar kan. Kemudian di dindingnya ditulis pakai pensil begitu. Kemudian HP-nya bunyi, ada SMS-nya. Jadi setannya kurang ajar. Nah, anaknya itu usia 4 bulan. 4 bulan kan belum bisa jalan toh. Itu seperti salto di atas ranjang. Tik bluk. Anaknya guyu-guyu gitu. Orang tuanya ketakutan toh. Kan bingung gimana ini. Maka saya diundang. Nah, saya kan bingung juga. Gimana mendoakan seperti ini? Saya mendoakan gini, besok gitu lagi. Ya sudah gini aja lah. Minta minyak. Minyak apa? Pokoknya minyak bukan bekas, tapi minyak yang belum dimasak. Ada nih minyak masak, ya sudah minyak masak taruh lepek. Kemudian saya mendoakan, Tuhan tolong sebelum anak ini tumbuh dewasa, sehingga dia bisa diajar kebenaran, sehingga bisa dibaptis secara benar, tolong pakai minyak itu sebagai urapan supaya tidak diganggu setan lagi. Nah, setelah itu saya mendoakan, tolong anak yang di rumah saya oles, yang 2 pas ke tempat bayi. Tolong ya, kalau pulang yang keluar di tempat bayi itu, tolong minyak yang sudah saya doakan ini dioleskan. Yang 1 dioleskan, yang 1 dioleskan, yang 1 minyaknya jadi bau harum. Kalau saya jualan minyak seperti itu kan laku kan. Tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Itu kan urapan Roh Kudus, itu karya Roh Kudus, bukan keinginan saya. Oh, saya beli minyak itu 1 drum gitu, saya doakan nanti minyaknya jadi urapan. Itu kan saya bisa jual minyak urapan. Tidak bisa. Itu karunia Tuhan. Buktinya anak yang lain tidak baunya harum, yang ini kok bisa bau harum. Itu kedaulatan Tuhan kan. Jadi kita sebagai hamba Tuhan jangan merasa lebih dari yang lain. Kita ini hamba Tuhan. Tidak berguna bisa berguna karena Tuhan menggunakan. Ya itu saja ya. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan kesimpulan. Urapan karya kudus di masa perjanjian baru beda di masa perjanjian lama. Selaya kita menghargai dengan hidup selaras kehendaknya. Urapan Roh Kudus berguna ke dalam mengubah hidup kita lama karena pengaruh falsafat dunia, kepercayaan-kepercayaan jadi baru. Keluar hidup kita jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, urapan Roh Kudus dalam perjanjian baru itu luar biasa, berguna ke dalam mengubah hidup kita, keluar hidup kita jadi berkat, ke dalam memberi hikmat, usaha pekerjaan apapun dibuat Tuhan menjadi berhasil. Keluar suatu saat kita harus mendoakan orang yang kesurupan, jangan cari saya. Kalau saya di luar kota terus cari siapa? Ya udah tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana seperti itu bisa terjadi Pak? Tergantung bangunan hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Jadi tidak bisa mengandalkan siapapun. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah mendapatkan pengajaran bagaimana urapan di masa era kasih karunia, yaitu di masa perjanjian baru ini. Sungguh luar biasa dan kami tidak mau hanya tahu, tapi kami mau mengalami.
Tolong juga jemaat yang memiliki hati kerinduan ingin urapan Tuhan, baik untuk kepentingan ke dalam hidupnya, merubah mungkin sifat dan karakternya masih jelek, dan tentunya hikmat mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi, dan tentunya penyakit yang mungkin diidapnya. Biarlah urapan Tuhan menyembuhkan ketika jemaat memiliki komitmen untuk hidup dalam kehendak Tuhan, maka pasti Tuhan melihat hati yang terdalam. Maka mujizat pasti akan terjadi. Keluar biarlah ketika mereka diperhadapkan harus mendakkan orang yang menghadapi masalah, biarlah Tuhan juga mengurapi sehingga apa yang didoakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, angkat hati Bapak Ibu ya. Saya mendoakan dari sini. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah merespon firman-Mu dengan mengangkat hati, dan Tuhan berkati mereka. Apa saja yang mereka butuhkan, Tuhan mengerti, menjamah. Ketika mereka komitmen untuk hidup taat, hidup dalam kehendak Tuhan, biarlah Tuhan mulai membuka jalan. Sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami percaya keluarga yang tidak harmonis ketika mereka menyadari akan pentingnya hidup saling hormat menghormati, bukan menuntut satu dengan yang lain. Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka menjadi harmonis dan menjadi teladan bagi keluarga lain. Tuhan lindungi di masa pandemi ini jemaat-Mu dari segala virus bakteri yang membuat jemaatnya masih terganggu kesehatannya. Bila Tuhanlah menjadi kota benteng perlindungan. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya urapan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masukkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita,